terakhir, yakni sesi Q&A. Karena yang menjawab yang pasti bukan saya ya. Oleh karena itu, saya mengundang Profesor Supancana dan juga Pak Fajar untuk bisa menemani saya kembali di virtual talk show hari ini. Nah, bagi para hadirin yang sudah memiliki pertanyaan, boleh banget langsung angkat tangannya, boleh resen, nanti akan saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Wah, sudah langsung ada nih Pak Fajar dan juga Profesor. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, asalnya dari mana, lalu boleh langsung mengajukan pertanyaan. Silakan dari Bapak Fikri. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk waktu kesempatan. Selamat siang untuk Prof. Sumpancana dan eh, Prof. apa ya? Lupa. Maaf. Nah. Prof. Fajar, Prof. Fajar. Ya, mohon maaf. Prof. Sumpancana dan Prof. Fajar. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fikri Petrus Panto. Prof, izin Prof. Saya sekarang lagi tesis Magister Ilmu Hukum di Trisakti Jakarta. Nah, kebetulan topik tesis saya itu terkait dengan arbitration. Nah, puji Tuhan juga, Prof. Tahun depan saya juga lagi sedang mempersiapkan untuk langsung lanjut S3, Prof. Untuk rencana di luar untuk ambil PhD mendalami international arbitration. Jadi bidang ini saya sangat interest untuk saya dalami. Nah, Prof, ini saya ada sedikit pertanyaan. Karena Prof adalah founder dan juga penasehat di BIMC. Prof, saya ingin tanya, Prof. BMC ini berarti consider as institusional atau ad hoc ya, Prof? Ad hoc arbitration. Itu pertama. Terus kalau dia institusional kan otomatis itu harus punya rule sendiri kan, Prof? Nah, kalau yang saya sebenarnya udah ngulik-ngulik cari informasi yang saya dapat informasi BMC itu tidak punya rule sendiri. Berarti consider as ad hoc. Jadi pakai rules apakah, Prof? Unsitral pada saat sidang arbitrasenya atau seperti apa, Prof? Nah, ini kan Prof bilang tadi BMC ini juga fokusnya ke international litigation, commercial litigation. Tapi tetap terima juga kan kalau ada case di domestik. Kebetulan Prof saya selain sebagai mahasiswa magister, saya juga adalah advokat. Saya udah berkiprah kurang lebih 5 tahun sebagai advokat peradi dan cukup banyak menangani sengketa litigasi. Kalau di Bali, saya sering menangani sengketa konstruksi, Prof. Investor asing, mereka bikin banyak villa, hotel, resort di Bali, bikin ada permasalahan. Nah, saya em, pada umumnya masih mengarahkan ke litigation prosedur, tapi memang melihat bahwa arbitrase ini sangat menarik dengan berbagai keunggulan yang dia miliki. Nah, itu sih Prof. Jadi saya ingin mengetahui untuk pertanyaan pertama ini. Terima kasih Prof. Oke, baik. Boleh Profesor Supancana boleh langsung menjawab saja nih pertanyaan pertama Baik, hari ini. baik, terima kasih Pak Fikri. Wah, saya senang sekali ya Pak Fikri sedang mendalami S2 bidang arbitrase dan akan langsung ambil S3 di bidang arbitrase. Sehingga eh, di masa yang akan datang ahli di bidang arbitrase, khususnya International Commercial Arbitration di Indonesia itu bisa bisa bertambah ya dari jumlah yang menurut saya sekarang ini sangat sangat sedikit ya. Jadi Pak Fikir nanti akan menjadi salah satu expert di bidang ini. Amin Prof. Iya, eh, ya sedikit saya berikan gambaran tentang eh, BMC ya kalau boleh. Jadi eh, pada waktu saya ambil PhD di Leiden University tahun 90-an, ketika saya promosi atau defense doktor saya, salah satu penguji saya adalah Profesor Peter Malanchuk. Peter Malanchuk ini expert di bidang international law dan pada waktu itu dia adalah dean di Erasmus University di Rotterdam. Kebetulan Profesor Peter Malanchuk ini adalah asisten dari seorang guru besar ahli arbitrase internasional yang namanya Profesor Karl-Heinz Bockstiegel dari Cologne University di Jerman gitu ya.
Kemudian tahun 2001 saya bertemu beliau, Profesor Peter Malanchuk di Singapura dalam satu conference tentang space, tentang keantariksaan. Beliau begini mengusulkan, katanya selama ini kan banyak case Indonesia itu mereka menyelesaikannya melalui Singapore International Arbitration, eh, Siap. ya SIAK. Dan kenapa kok Indonesia belum punya badan seperti itu? Yang menurut penilaiannya Profesor Peter Malanchuk, belum ada lembaga yang bertaraf internasional di Indonesia. Meskipun pada waktu itu sudah ada BANI ya. Beliau menganggap mungkin bahwa BANI itu fokusnya kepada domestik. Akhirnya eh, 17 tahun kemudian, di tahun 2018, kita berhasil membentuk Bali International Arbitration and Mediation Center. Itu pun atas usul beliau, katanya Bali mempunyai daya tarik yang sama katanya dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan London gitu ya katakan. Kita dirikanlah dan beliau adalah salah satu pendirinya. Jadi pendiri kita ada Profesor eh, Peter Malanchuk, kemudian Profesor Chow Yun, ini ahli hukum perdata internasional dan internasional dari Hong Kong International Arbitration Center dari Hong Kong. Terus kemudian ada dari Malaysia, Profesor Abu Bakar Munir, kemudian ada dari China, kemudian ada dari Udayana dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun pertama, fokus daripada Bali International Arbitration and Mediation Center itu lebih ke capacity building. Karena kita tahu badan-badan arbitrase di Indonesia itu kadang-kadang orang-orangnya bukan orang yang memang specialized seperti Pak Fikri di bidang arbitrase atau alternative dispute resolution. Kita perlu kemudian mengundang teman-teman expert di bidang international commercial arbitration dari luar negeri untuk kemudian memberikan pelatihan dalam konteks meningkatkan capacity building. Dan salah satu peserta pertama kita pada waktu itu Fajar Prof. Fajar Sugianto sendiri. Jadi beliau tahu prosesnya ya dengan Profesor Chow Yun, kemudian Steve Nyo dan Profesor Steve Nyo dari Singapura dan lain sebagainya. Nah, memang uh, meskipun tahun-tahun awal kita lebih bersifat capacity building dan networking, kalau Pak Fikri mungkin tadi cermati, kita punya kerjasama dengan hampir seluruh badan penyelesaian sengketa internasional di berbagai negara dan di berbagai benua. Ya. Jadi sebetulnya tujuan jangka panjangnya memang akan menjadi satu institutional arbitration, bukan ad hoc arbitration body. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanyaan terkait dengan rules and procedures of arbitration? Kita eh, banyak diskusikan itu, ya. Tapi kalau kita cermati dalam konteks internasional itu hampir semua rules and procedures of arbitration itu memang referensinya seperti kata Pak Fikri tadi ke UNCITRAL dan bahkan Permanent Court of Arbitration dalam kasus antara Filipina dan RRT dalam kasus Laut Cina Selatan itu menggunakan rules and procedures of UNCITRAL. Permanent Court of Arbitration yang setingkat itu menggunakan rules and procedures of arbitration daripada UNCITRAL. Dan itu dimungkinkan. Jadi dimungkinkan di dalam suatu perjanjian arbitrase atau klausula tentang arbitrase tidak harus mengacu kepada rules and procedures of arbitration dari institusi itu, tapi juga yang lain. Bahkan BANI, dalam satu kasus yang saya tangani, di BANI begitu. Pertama, rules and procedures-nya pakai UNCITRAL, forumnya pakai BANI, yang menunjuk arbiter pengadilan tinggi. Apakah itu mungkin? Iya. Sepanjang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Gitu. Dan eh, BMC kita dirikan untuk melengkapi mungkin yang kurang di Indonesia. Jadi exposure internasionalnya di lembaga arbitrase yang ada itu masih kurang, jadi kita dorong ya, kita dorong itu. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan eh, Pak Fikri yang seorang advokat dan sering menyelesaikan sengketa konstruksi tadi Prof. Fajar mention satu model penyelesaian sengketa yang disebut dengan ICC Dispute Board.
Ya, Dan ini ICC. ini bagus untuk long term kontrak seperti misalnya pada sektor infrastruktur ya. Satu mekanisme penyelesaian sengketa di mana sejak awal kontrak mereka menunjuk ya orang-orang tertentu yang membantu para pihak. Kadang-kadang kan dalam proyek public private partnership itu ada prinsipal, ada promoter, ada apa namanya, ada buyer, ada vendor, ada lender, ya, ada ONM, operation and maintenance, ada EPC contractor dan lain sebagainya. Dia membantu untuk apa namanya, menyelesaikan sengketa-sengketa yang sifatnya memang sangat spesifik terhadap kontrak itu. Ya. Jadi membantu para pihak dan dia dibayar selama masa masa kontrak itu berlaku. Jadi itu di ICC itu dispute board rules ini sudah merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang termasuk dalam EDR. Jadi mungkin bagus juga Pak Fikri nanti mendalami tentang penyelesaian sengketa konstruksi, ya, baik berdasarkan kontrak-kontrak FIDIK, kontrak-kontrak PPP, dan juga dengan menggunakan mekanisme dispute board. Begitu Pak Fikri, mudah-mudahan ada Ya, manfaat. terima kasih Prof. Saya juga selain itu Prof, saya juga sebenarnya pengusaha di bidang konstruksi. Saya kontraktor Prof. Oh Sambil gitu. menjalani menjalani advokat juga. Iya, Duluan iya. dijalani itu dunia usaha Prof. 5 tahun terakhir baru saya lebih memfokuskan diri jadi advokat. Jadi Prof di BIMC saya mau pastiin lagi Prof. Jadi selain dia menghandle international, domestic case juga dia resolve juga ya Prof. Tergantung kepada klausul arbitrase. Oke. Tapi pada umumnya, karena yang pada umumnya menandatangani kontrak itu adalah pihak-pihak dengan nationality yang berbeda, artinya kontraknya itulah kontrak internasional, maka kemudian case-nya lebih banyak ke case internasional. Oh, Begitu. oke. Jadi Ya. mostly BIMC menghandle kebanyakan international case ya, Prof. Makanya namanya Bali International International. Arbitration and Ya. Mediation Center. Prof, kedua terakhir ya, Prof, yang saya nanya. Prof, kita tahu kan banyak sekali lembaga, baik di tingkat nasional kita. Sorry saya mention juga, kalau sengketa konstruksi kan Indonesia kenal Badapski ya. Ya. Kebetulan saya banyak diajar dan berhubungan banyak dengan Prof. Hikmawanto Juwana. Beliau Mm-mm. guru saya. Ya. Sambil saya juga belajar, beliau adalah mantan dari Badapski ketua, nah yang menghandle khusus sengketa konstruksi. Nah, sama beberapa yang lokal Indonesia domestik. Internasional juga banyak sekali pilihan. Nah, bolehkah saya tahu, Prof? Karena ini juga akan jadi info buat saya sebagai advokat. Bagaimana cara, em, gini loh, Prof. Putusan dari International Arbitration, international or domestic itu di Indonesia itu sering jadi masalah. Tidak non executable ataupun kalau domestiknya bisa minta pembatalan. Nah, beberapa lembaga arbitrase mereka memberikan semacam cara atau ada kekhususan atau mereka bisa memberikan semacam garansi bahwa kalau kamu resolve di institusi kita lebih minim untuk dibatalkan atau diminta tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau di BIMC, apakah ada prosedur khusus kah yang dilakukan oleh BMC agar supaya arbiter award-nya itu enforceable gitu, Prof. Supaya jadi sesuatu yang oh oke, BMC punya something different nih dengan yang lain. So in case saya mau suggest klienku itu lebih gampang kita arahin ke BMC misalnya, Prof. Itu sebagai gambaran aja saya karena jujur, Prof, saya baru berapa bulan ini mempelajari lebih dalam mengenai BMC karena kita orang Indonesia biasanya apalagi yang belum terlalu familiar pasti taunya kalau arbitrase bani gitu. Seperti itu, Prof. Terima kasih ya, Prof, untuk jawabannya. Iya, terima kasih. Mengenai putusan arbitrase dan recognition and enforcement of arbitration award gitu ya, baik Iya. foreign arbitration maupun domestic arbitration, uh, sebetulnya tidak ada satu badan arbitrase yang bisa menjamin bahwa putusan itu pasti dilaksanakan. Karena memang aturannya
aturan misalnya ICC Rules of Arbitration atau UNCITRAL Rules of Arbitration atau pasal 70 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternative dispute resolution mengatakan bahwa dalam situasi-situasi tertentu keputusan itu bisa di-challenge. Misalnya lack of jurisdiction, misalnya gitu ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu putusan arbitrase bisa dikesampingkan, set aside. Dalam keadaan-keadaan tertentu, putusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan, annulment, gitu ya. Jadi, kami terus terang di Bali International Arbitration and Mediation Center, we cannot guarantee. Karena itu adalah hak. Apalagi misalnya ada unsur-unsur dokumen yang disembunyikan atau dipalsukan, begitu. Atau unsur-unsur apa namanya melebihi wewenangnya dan lain sebagainya, tetap mereka dibuka kemungkinannya untuk mengajukan upaya-upaya hukum. Ya, meskipun kita semua menginginkan bersama bahwa dalam konteks kepastian hukum, dalam konteks legal certainty, sebaiknya putusan arbitrase asing yang tidak bermasalah itu ya harusnya dipermudah pelaksanaannya di Indonesia. Itu harapan kita bersama, karena itu investment kan require legal certainty, kepastian dan kecuali memang terbukti bahwa ada hal-hal yang memang disembunyikan dan lain sebagainya. Saya ambil contoh itu pada waktu putusan kasus Karahabodas Corporation. Ya. Karahabodas Corporation versus Pertamina, pada waktu itu Pertamina dinyatakan kalah gitu ya. Dan dunia internasional tahu bahwa Indonesia itu salah satu problemnya adalah tentang recognition and enforcement of foreign arbitral award. Di pengadilan nasional memang di-challenge dan berhasil begitu ya. Artinya tidak bisa dilaksanakan di Tidak bisa Indonesia. dilaksanakan Tapi mereka pinter, mereka minta aset-aset Pertamina di yang luar. ada di Amerika, di Hong Kong, di Singapura begitu ya. Betul. Itu dibekukan begitu sebanyak 600 juta US dollar untuk mengantisipasi pelaksanaan putusan arbitrase, dan mereka mengajukan itu ke misalnya pengadilan di Houston, kemudian di Hong Kong, di Singapura, dan dalam beberapa pengadilan mereka menang. Akhirnya ya dipaksa bisa dilaksanakan. Itu satu mekanisme juga ya, satu mekanisme. Eh, Indonesia kalau kita cermati dalam konteks kemudahan berusaha, ease of doing business, salah satu indikatornya itu kan adalah contract enforcement. Harusnya putusan-putusan seperti itu sepanjang memang tidak ada unsur penipuan, unsur penyembunyian atau melawan hukum, unsur soal jurisdiksi, itu harusnya bisa dilaksanakan. Begitu kira-kira. Iya. Siap, Mudah-mudahan Prof. menjawab Pak Fikri. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih Pak Iya. Fikri. Ya. Selamat sore Pak. Sore, Pak. Terima kasih untuk Pak Fikri dan juga Prof. Supancana atas jawabannya. Mungkin ini juga tanda ini ya buat saya biar jadi arbiter juga nih di masa depan nih ya kan. Nah, kita udah ada penanya kedua nih, Profesor dan juga Pak Fajar. Boleh untuk Josephine bisa mengajukan pertanyaannya? Selamat selamat siang, Profesor Supancana dan Pak Fajar. Saya dengan Josephine. Kebetulan saat ini saya juga mahasiswa S2 dari UPH dan sedang mengerjakan tesis. Dan kebetulan Bapak Fajar adalah pembimbing tesis saya saat ini. Ya, nah sebenarnya topik tesis saya adalah juga mengenai arbitrase, tapi lebih mengetengahkan ke karakteristik ketertiban umumnya untuk terkait dengan setting aside dan annulment putusan arbitrase itu ya, putusan arbitrase asing. Pertanyaan saya adalah begini, Profesor Supancana. Dalam arbitrase itu kan sebenarnya klausula arbitrase itu adalah ada esensi kan sebagaimana diatur dalam ya Uncitral Model Law ataupun dalam Undang-Undang Nomor 30 sendiri tentang arbitrase dan ADR, bahwa para pihak yang ingin memilih arbitrase sebagai the way of solving their dispute actually harus mencantumkan dalam perjanjiannya kan. Nah, tetapi dalam permasalahannya adalah begini. Ini terkait dengan dunia pelayaran. Pelayaran itu kan memang karena sifatnya memang internasional dan
kalau angkutan internasional ya, Pak Supancana itu kan selalu melewati laut lepas. Jadi memang transaksinya udah sifatnya cross border. Nah, dalam pihak-pihak dalam pengangkutan pelayaran itu sendiri pun bukan hanya antara pemilik kapal dan penyewa, tetapi terkadang juga ada operatornya. Nah, ini dalam satu hal ini yang default adalah si pihak penyewa, tetapi yang dimintakan putusan arbitrase itu dijatuhkan kepada yang dimenangkan oleh pemilik. Jadi penyewa itu harus membayar. Tetapi karena penyewa ini ternyata pilot, jadi pada saat proses arbitrase itu mereka mengirimkan kuasa hukumnya dan bilang apa menyampaikan bahwa mereka in default. Jadi majelis arbiter mengatakan bahwa ya udah kami tidak menjatuhkan putusan itu ke kalian untuk membayar, tetapi diberikan kepada operator. Jadi operator ini yang harus on behalf of the penyewa itu untuk ini gimana pertanyaan saya Profesor Supancana sebenarnya apakah lazim gitu perpanjangan klausula arbitrase ini kepada pihak ketiga. Nah, terus yang kedua ada kita mengenal adanya prinsip pacta sunt servanda, termasuk di dalam hukum internasional sendiri pun juga ada kan konsep perjanjian bahwa para pihak itu harus menghormati perjanjian yang dibuat. Nah, serta apakah karakteristik ketertiban umum ini pelanggaran ketertiban umum ini bisa digunakan untuk annulment dalam bagi pihak si operator ini untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase ini. Tuh. Di satu sisi yang ingin saya sampaikan, eh ya saya rasa itu aja sih. Saya rasa itu aja, itu aja. Makasih, Mohon, mohon Josephine. Waduh, maaf. saya ikut ikut senang ya. Ada yang mengambil tesis, apalagi dibimbing oleh Prof. Fajar. Mantep lah pasti. Beliau senior fellow di BMC ya. Iya betul, makanya Prof gak salah milih kan. Tidak salah pilih pembimbing orang yang sangat tepat ya. Betul. Jadi pertama tentang public order ya. Memang ini salah satu concern internasional. Ya. Banyak sekali putusan arbitrase asing itu yang dibatalkan atau di set aside atau di challenge itu dengan alasan ketertiban umum. Nah, tentang ketertiban umum dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase asing itu sudah ada disertasinya. Nanti tolong dibaca ya. Iya. Disertasi dari Profesor Dr. Tineke Londong. Tineke Londong ya. Profesor Tineke Londong ini dulu adalah advokat dan asisten daripada Profesor Go Gyo Seong. Tahu ya? Sudah Sudargo Gautama. Jadi oh iya. memang ya, beliau membuat satu disertasi tentang pelaksanaan ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ya. Sebetulnya intinya adalah yang dimaksud dengan ketertiban umum itu harusnya sangat dipersempit. Artinya kalau putusan arbitrase itu dilaksanakan di negara tersebut menimbulkan gonjang-ganjing terhadap ketertiban umum dan lain sebagainya, ya itu disebut dengan ketertiban umum. Tapi ketertiban umum tidak bisa kemudian diperluas apa namanya pengertiannya kepada hal-hal yang sifatnya tidak menyangkut ketertiban apa namanya public interest, kepentingan umum yang lebih besar. Ya, jadi nanti tolong dibaca. Saya rasa itu mungkin ada baiknya ya karena Josephine punya concern tentang persoalan ketertiban umum. Kemudian yang lain adalah apakah pihak ketiga boleh mengajukan gugatan, padahal dia hanya menandatangani kontrak dengan salah satu pihak. Ya, itu yang disebut dengan rejoinder. Ya, di dalam arbitrase internasional disebut dengan rejoinder. Meskipun fakta sunt servanda itu berlaku dan bahwa kontrak itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, tetapi itu dimungkinkan. Salah satu contoh misalnya, saya tidak sebut
kasusnya ya. Ini kasus saya tangani di ICC Court of Arbitration, tapi saya tidak sebut kasusnya. Jadi misalnya ada pihak Indonesia berkontrak dengan perusahaan asing. Kemudian perusahaan Indonesia ini default, sehingga perusahaan asing itu kemudian mengajukan katakanlah gugatan. Tetapi perusahaan asing ini punya hutang kepada pihak lain, misalnya terkait dengan pembiayaan ekspor misalnya. Nah, apakah perusahaan yang memberikan pembiayaan ekspor kepada penggugat itu boleh bertindak sebagai co-claimant? Kalau dasarnya hanya hanya apa namanya pacta sunt servanda, eh, dan kontrak itu hanya berlaku bagi para pihak, ya memang nggak bisa berlaku. Tapi dalam hal ini, karena setiap nanti katakanlah ganti rugi yang diberikan oleh katakanlah perusahaan Indonesia kepada perusahaan asing itu sebetulnya hutang dia kepada pihak ketiga, maka dalam kasus itu court of apa namanya arbitration itu memberikan izin kepada perusahaan itu sebagai co-claimant karena dia punya perjanjian dengan pihak pemohon. Jadi bisa pihak ketiga. Kemudian apakah ada pihak ketiga yang boleh bertindak sebagai funder yang menyediakan pembiayaan untuk penanganan perkara? Jawabannya dalam arbitrase internasional itu sesuatu yang dimungkinkan. Nah, saya tidak cermati betul kasus tadi yang disampaikan Bu Yusufin, tapi di dalam kasus itu kan ada pemilik kapal, ada penyewa, ada operator, macam-macam gitu ya. Tapi nanti eh, eh, tolong dicermati hal-hal yang terkait dengan hal itu. Ya. Bahkan ada satu mega case di bidang arbitration yang penggugatnya itu 10.000, 10.000 penggugatnya gitu ya. Itu mega mega case ya, ada mega case. Berarti sangat banyak ya. Artinya co-claimant maupun co-respondent itu sangat dimungkinkan di dalam arbitrase internasional. Di samping meskipun ada klausula bahwa kontrak itu hanya berlaku bagi para pihak. Begitu mungkin Bu Yosefin. Mudah-mudahan jangan tambah bingung ya. Jangan Tapi kalau misalnya Bu Josephine itu bingung, itu bagus. Kalau nggak bingung, itu justru nggak bagus menurut saya. Tapi kalau bingung, itu bagus, artinya akan terus menggali, ya akan terus menggali informasi-informasi. Mungkin dari saya itu, Prof. Fajar, mungkin ada tambahan, Prof. Izin, Prof. Ya. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Saya tiap kali kalau satu panggung dengan Prof. Pancana nggak ada apa, nggak nggak bisa menyesuaikan gitu, Prof. Selalu ada deg-degan gitu maksud saya. Eh ya, teman-teman, ibu 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 bapak yang saya hormati, tadi seperti yang saya mencoba mengajak eh, teman-teman untuk bisa melihat bahwa salah satu tantangan di Indonesia misalnya ya, bagaimana kita bisa membuka atau mendobrak kalau dalam bahasa saya adalah kekakuan cara-cara kita terlalu stick ke dalam hukum acara yang sangat kaku. Begitu ya. Betul sekali apa yang Prof. Suwanyana katakan. Keterlibatan pihak ketiga yang tidak dimasukkan ke dalam kontrak itu bisa saja untuk ditarik ke dalam sebagai disputants gitu ya. Agar tujuannya adalah untuk biar putusan ini lebih terang benderang begitu ya. Dan kalau kita lihat kepada akhiran dari putusan ini yang final and binding begitu ya. Nah, final and bindingnya pun ini juga bisa langsung sekaligus dan untuk mengikat pihak-pihak yang memang terikat dan ada dalam satu peristiwa peristiwa apa hukum begitu ya. Nah, walau ini adalah sangat tidak lazim. Nah, mungkin saja di beberapa lembaga arbitrase di Indonesia sudah pernah ada yang mengadakan itu, tapi sekali lagi ini tidak apa lazim begitu. Sama persis yang baru beberapa minggu yang lalu saya hadiri di lembaga internasional di lembaga arbitrase internasional dan nanti di pada Desember saya juga hadir itu
benar-benar ada pihak ketiga nih yang ditarik paksa untuk masuk ke dalam perkara itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi satu apa ya, satu apa tantangan buat buat kita bahwa inilah salah satu keunggulan arbitrase yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan. Nah, oleh karena itu mumpung ini menjadi keunggulan dan kekuatannya lembaga arbitrase, dan kalau dalam konteks pembicaraan kita hari ini, justru itu yang bisa kita coba dorong ya untuk bisa melihat pada aspek-aspek SDGs ya, begitu Ibu. Nah, kalau nanti di penelitian Ibu misalnya secara pengalir begitu ya, pada akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan atau setidak-tidaknya memberikan saran ya, bahwa ya ternyata best practice dunia internasional seperti begini loh begitu ya, sehingga kalau terjadi di dalam negeri begitu ya, ya Indonesia juga sudah bisa mempertimbangkan eh, cara-cara bermain seperti ini.